Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu pada hari ini dalam video pastoral. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan tentang seorang nabi, khususnya Nabi Mika, dalam firman Tuhan dikatakan Mika itu hidup dalam satu zaman yang sulit, Bapak Ibu. Dia hidup dalam satu zaman di mana begitu banyak orang yang berdosa. Begitu banyak orang yang melakukan kejahatan. Zaman itu dikatakan hakim-hakim menerima suap, memutarbalikkan fakta atau kebenaran. Bahkan dia pun melihat kenyataan begitu banyak orang Israel khususnya hidup mereka itu terus-menerus dalam kondisi kehancuran moral. Orang-orang hidup seenaknya, anak laki-laki melawan ayahnya, anak perempuan juga melawan ibunya, menantu perempuan melawan mama mertuanya, hidup dalam kondisi yang begitu kacau. Bahkan dikatakan musuh seorang di rumahnya adalah seisi rumahnya. Artinya dalam kondisi yang begitu kacau, saudara sekalian. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, Mika itu datang kepada Tuhan. Dia datang menangis di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan dia mengatakan, dia mencoba mencari-cari adakah orang saleh di tengah-tengah masyarakat yang bobrok moral pada waktu itu. Ternyata dia tidak dan sulit sekali menemukannya. Dikatakannya seperti menemukan buah anggur dari pohon anggur yang sudah dipanen. Nah, saudara, dalam sistem hukum orang Yahudi, orang Israel khususnya dalam sistem panen, mereka punya satu aturan. Setiap orang yang memanen hasil buah-buahan mereka tidak boleh memanennya sampai habis. Yang muda-muda itu khususnya harus ditinggalkan untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Jadi tidak boleh memanen habis hasil panen mereka. Nah, tetapi sebenarnya karena mereka berada dalam situasi yang begitu rusak moralnya, mereka begitu melakukan banyak dosa, sampai dikatakan pada waktu dia melihat sebuah pohon anggur yang setelah selesai dipanen, semuanya habis, gak ada sisa. So, dalam kondisi yang seperti ini, tentu saja Nabi Mika berada dalam kondisi yang begitu sedih hati. Dia begitu bersusah hati dan dia terus datang kepada Tuhan. Saudara, kalau dia mau seperti orang lain, saudara, dia bisa kompromi dengan dosa, dia mencoba menutup mata, bukankah posisinya aman? Orang-orang zaman itu hidup semau gue. Jadi pada waktu saya hidup berdosa dan secara umum orang lain berdosa, nggak masalah saya berdosa, saya nggak malu karena secara umum melakukannya. Tetapi saudara, Nabi Mika tidak seperti itu. Di dalam bagian Mika 7 ayat yang ke-7 dia mengatakan, aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Berapa lama saudara dia akan menunggu Tuhan? Gak tahu saudara. Tapi pernyataan aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku yakin Tuhan akan mendengarkan aku. Itu pernyataan iman saudara. Itu pernyataan satu keyakinan bahwa ada harapan di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan masih ada harapan dan dia menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan. Dia mengatakan aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Pernyataan iman dibarengi dengan ketekunan, kesabaran, satu iman yang sungguh-sungguh teguh sehingga dalam segala situasi yang seolah-olah sulit dan tidak berpengharapan, dia tahu hanya Allah yang menjadi sumber pengharapannya. Bapak Ibu dan saudaranya dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin ada saat-saat tertentu kita berada dalam posisi Mika. Kita khawatir, kita gelisah, kita takut dengan kondisi kesulitan dan masalah apa yang akan terjadi di depan. Tapi saudara, kita belajar, kita terus menunggu-nunggu Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita yakin kita akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Menunggu sampai kapan? Menunggu terus-menerus dengan pengharapan bahwa Tuhan akan mendengarkan kita dan Tuhan akan menjawab kita sampai pada waktunya yang indah di mana Dia akan memberikan kelepasan bagi setiap kita. So, kalau kita bicara tentang menunggu-nunggu Tuhan, setiap saat, setiap waktu kita menunggu pertolongan Tuhan waktu kita ada dalam dunia ini. Tapi nanti pun kita akan menunggu-nunggu Tuhan terus. Kenapa, saudara? Kita menunggu-nunggu waktu kita nanti hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan.
satu sukacita di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus terus menunggu-nunggu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua.